Halo semua, apa kabar? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Pastikan kamu telah berdoa sebelum belajar. Ayo mengamati. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Ya, kamu bisa lihat Lani sedang menyiram bunga dan tanaman. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Ya. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Iya. Bunga dan tanaman membuat halaman rumah kita menjadi lebih indah. Jadi alangkah baiknya bila kita memiliki bunga dan tanaman di halaman rumah. Seperti Lani. Ya, dia memiliki bunga dan tanaman dan dia juga rajin merawat bunga dan tanamannya. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, setelah menyimak teks bacaan yang berjudul olahraga pagi, cobalah jawab 5 pertanyaan yang ada pada slide ini. Perhatikan yang pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Ya, Lani dan keluarganya berolahraga pada hari Minggu. Yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga pagi di taman perumahan. Yang ketiga, apa yang dilihat Lani di taman? Ya, Lani melihat berbagai bunga. Yang keempat, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Perasaan Lani pada hari itu sangat senang. Yang terakhir, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Ya, ada bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Jadi ketika kamu membaca suatu teks, coba kamu pahami isi bacaan tersebut supaya kamu dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Kita lanjut pelajaran kita. Bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Kamu diminta menandai kesalahan ejaan dan tanda baca. Nah, berarti kamu tuliskan dulu teks ini di buku tugasmu, lalu kamu lingkari kesalahan ejaan dan tanda baca. Coba perhatikan penjelasan ibu. Lani suka bercocok tanam. Ya, di kalimat pertama kesalahannya terletak pada tanda baca, ya nak ya. Tidak ada tanda titik. Iya, jadi seharusnya di sini di akhir kalimat diberikan tanda titik. Yang kalimat kedua, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Ya, di sini kesalahannya adalah penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Seharusnya di sini memakai huruf L besar. Kamu lingkarilah ini. Kalimat ketiga, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Ya, jadi ini ada 2 kesalahan pada kalimat ini. Coba kamu perhatikan. Ya, di sini Lani adalah nama orang. Jadi ini harus pakai huruf kapital. Dan di akhir kalimat harus diberikan tanda titik. Kalimat keempat, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Pada kalimat keempat ini ada 3 kesalahan. Yang pertama, di awal kalimat seharusnya ini pakai huruf kapital. Begitupun
di awal penulisan nama orang, yaitu Lani. Dan di akhir kalimat seharusnya ada tanda titik. Nah, kamu selesaikanlah kalimat berikutnya, di mana kamu berilah atau kamu tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada kalimat selanjutnya. Inilah yang menjadi tugasmu yang pertama di hari ini. Berikutnya ayo mengamati. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Ya, jadi Lani memakai timbangan jarum. Ya, di sini satuan beratnya adalah ons. Ya, jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Bila di pelajaran sebelumnya kita belajar 1 kilogram sama dengan 1000 gram, hari ini kita akan belajar 1 kilogram sama dengan 10 ons. Coba perhatikan dua soal yang ada di sini. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Iya. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Artinya 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi jawabannya adalah 1 kilogram. Yang kedua, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Ya, ingatlah 1 kilogram sama dengan 10 ons. Maka 5 kilogram sama dengan 50 ons. Kita akan masukkan cabai tersebut ke dalam kemasan seberat 5 ons. Nah, 50 ons dibagi 5 supaya kita mengetahui berapa plastik yang dibutuhkan. Ya, kamu carilah berapakah 50 dibagi 5. Itulah jawabannya. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, ini mengubah ons menjadi kilogram. Ingat, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Maka di sini ada wortel, beratnya 20 ons. Kamu ubah menjadi kilogram. 20 ons sama dengan 2 kilogram. Begitulah kamu selesaikan ketiga soal ini. Tadi nomor 1 dan nomor 2 sudah Ibu jawab. Nah, nomor 2 tadi belum ya, masih Ibu berikan jalannya saja ya. Nah, jadi kamu selesaikanlah ini, kamu kerjakan sebagai tugasmu yang kedua di hari ini. Berikutnya ayo berkreasi. Ya, kamu bisa lihat di sini Lani sedang membuat model bunga dari plastisin ya nak ya, ini sebagai pelajaran SBDP. Nah, kamu bisa perhatikan atau kamu bisa baca slide ini untuk lebih jelasnya. Kita lanjut pelajaran kita. Nah, di sini juga ada percakapan antara Beni dan Edo tentang pentingnya melaksanakan tugas piket. Ya, kamu bisa baca-baca juga di rumah. Latihlah dirimu untuk banyak membaca supaya kamu semakin lancar. Ya, dengan demikian, bila kamu sudah lancar membaca, maka kamu dapat menggali informasi dari teks bacaan ataupun dari percakapan. Nah, dan yang terakhir, kamu juga diminta untuk menandai setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Ini untuk melatih kamu tentang penggunaan huruf kapital dan juga pemakaian tanda baca atau juga ejaan. Kamu tuliskan dahulu teks bacaan ini di buku tugasmu, lalu kamu lingkari atau kamu tandai setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat. Coba perhatikan.
Kalimat pertama, lani. Nah, ini seharusnya pakai huruf L besar ya, Nak ya, huruf kapital. Lalu di sini ada tanda koma. Ini U di sini harus pakai huruf kapital. Dan Beni, B besar di sini anak ya, atau B, karena ini menunjukkan nama orang. Jadi kamu sudah mengetahui beberapa kesalahan pada kalimat pertama ya nak ya. Dan Ibu bacakan kembali. Lani, koma, di sini beri tanda koma. Udin, koma, dan Beni gemar berolahraga. Nah, jadi di sini harus ada tanda titik. Berikutnya, peraturan sekolah. Nah, ini harus memakai huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Jadi, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, di sini harus ada tanda titik. Nah, lalu kalimat yang berikutnya, suatu hari, karena ini permulaan kalimat, jadi S di sini harus pakai huruf kapital. Suatu hari, koma, Beni, di sini menggunakan B besar seharusnya ya nak ya. Jadi kamu lingkarilah. Lupa memakai sepatu olahraga, titik, sudah benar. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, di sini juga harus ada tanda titik. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, pada kalimat terakhir ini ada dua kesalahan, yaitu yang pertama penggunaan huruf kapital seharusnya di awal ya nak ya, dan di akhir kalimat harus ada tanda titik. Nah, kamu lengkapilah atau kamu kerjakanlah setiap tugas yang ibu berikan. Cobalah kamu kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bila kamu menemukan kesulitan, kamu dapat meminta bantuan orang tuamu. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.